warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan saya Muhammad Adam Rasaldi dengan NIM 241002617 akan menjelaskan tentang oral secretory immunity. Pembahasan pertama yang akan saya bahas yaitu tentang komponen yang terlibat dalam oral secretory immunity. Oral secretory immunity melibatkan berbagai komponen yang bekerja secara sinergis untuk melindungi rongga mulut dari invasi mikroorganisme patogen. Lalu komponen utama sistem ini adalah saliva yang berfungsi sebagai garis pertahanan pertama dan terdiri atas sekitar 99% air serta 1% bahan padat berupa protein dan elektrolit. Saliva mengandung berbagai substansi antimikroba seperti lisozim, laktoferin, sistem peroksidase, dan sekretory imunoglobulin A atau SIGA. Lisozim berperan dalam merusak peptidoglikan dinding sel bakteri gram positif sehingga menyebabkan lysis sel, sedangkan laktoferin bekerja dengan mengikat zat besi yang merupakan nutrisi penting bagi mikroorganisme sehingga menghambat pertumbuhan bakteri, virus, dan jamur. Sistem peroksidase saliva mengkatalisis oksidasi ion tiosianat menjadi H-potosianat yang bersifat bakteriostatik serta berfungsi melindungi jaringan mukosa dan efek toksik hidrogen peroksida. Sementara itu, SIGA merupakan imunoglobulin dominan dalam saliva yang berperan penting dalam mencegah perlekatan mikroba ke permukaan mukosa dan gigi melalui mekanisme immune exclusion. Selain komponen utama tersebut, saliva juga mengandung berbagai protein organik yang berkontribusi dalam pertahanan imun rongga mulut. Contohnya seperti sistasin merupakan antiprotease yang mampu menghambat enzim protease bakteri seperti gingipain yang diproduksi oleh Porphyromonas gingivalis sehingga dapat menekan pertumbuhan bakteri serta melindungi jaringan periodontal dari kerusakan. Lalu juga ada proline rich proteins atau PRPS merupakan protein saliva dalam jumlah besar yang berperan dalam menentukan pelikel gigi dan interaksi dengan mikroorganisme PRPS. PRPS berukuran besar dapat memfasilitasi adesi bakteri awal, sedangkan PRPS kecil berfungsi mengaglutinasi bakteri di fase cair sehingga menghambat kolonisasi. Secretory leukosit protease inhibitor atau SLPI memiliki sifat antibakteri, anti jamur, dan antiinflamasi dengan menghambat protease serin, serta diketahui berperan dalam menghambat transmisi HIV melalui saliva. Selain itu, musin dan aglutinin saliva berfungsi membentuk lapisan pelindung mukosa serta menggumpalkan mikroba agar mudah dieliminasi melalui proses menelan. Lalu juga terdapat komponen non-organik. Komponen non-organik saliva juga memiliki peran penting dalam oral secretory immunity, terutama ion bikarbonat yang berfungsi sebagai sistem penyangga pH. Ion ini membantu menetralkan asam yang dihasilkan oleh metabolisme bakteri plak sehingga melindungi email gigi dari demineralisasi dan menjaga kestabilan lingkungan rongga mulut. Selain saliva, cairan cela gingiva atau gingival cervicular fluid atau GCF merupakan komponen penting lain dalam sistem pertahanan imun oral. GCF mengandung imunoglobulin, terutama IgG, berbagai sitokin proinflamasi dan antiinflamasi, sistem komplement peptida antimikroba, serta sel-sel imun seperti neutrofil, makrofag, dan sel dendritik. Komponen-komponen ini berperan dalam pertahanan jaringan periodontal, eliminasi mikroba di sulcus gingiva, serta pengaturan respon inflamasi lokal. Di samping itu, sistem imun alami mukosa oral diperkuat oleh peptida antimikroba seperti beta-defensin, calprotectin, dan catelicidin LL37
yang diproduksi oleh sel epitel dan sel imun yang bekerja cepat dalam menghambat pertumbuhan mikroorganisme dan memodulasi respon imun. Selanjutnya pembahasan yang kedua itu tentang fungsi oral secretory immunity. Fungsi utama oral secretory immunity adalah melindungi mukosa rongga mulut dari invasi mikroorganisme patogen sekaligus mempertahankan keseimbangan flora normal. Salah satu mekanisme terpenting adalah immune exclusion, yaitu kemampuan SIGA untuk mengikat mikroba sehingga mencegah perlekatan dan kolonisasi pada permukaan epitel mukosa maupun gigi. Selain itu, SIGA juga berperan dalam menetralkan toksin dan virus dengan cara mengikat serta menonaktifkan faktor virulens mikroba sebelum mencapai sel inang. Oral secretory immunity juga memfasilitasi aglutinasi mikroba, di mana mikroorganisme digumpalkan oleh antibodi dan glikoprotein saliva, sehingga lebih mudah dikeluarkan dari rongga mulut melalui aliran saliva dan proses menelan. Selain mekanisme non-inflamasi tersebut, sistem ini juga mampu melakukan pembunuhan langsung terhadap mikroorganisme melalui kerja enzim antimikroba seperti lisozim dan peroksidase. Namun berbeda dengan sistem imun sistemik, oral secretory immunity tidak bertujuan mengeliminasi seluruh mikroorganisme, melainkan mengontrol pertumbuhan mikroba agar tetap seimbang dan tidak menimbulkan penyakit. Lalu ada juga GCF. GCF berperan sebagai media penghantaran leukosit seperti neutrofil dan makrofag, serta antibodi dan faktor imun lainnya ke daerah sulcus gingiva untuk membantu eliminasi mikroba dan debris. Secara keseluruhan, fungsional oral secretory immunity bersifat protektif, selektif, dan menjaga homeostasis lingkungan rongga mulut. Lalu untuk pembahasan yang ketiga, itu tentang mekanisme oral secretory immunity. Mekanisme oral secretory immunity berlangsung melalui beberapa tahap yang saling berkaitan, yaitu fase induktif, fase distribusi, dan fase efektor. Fase induktif terjadi di jaringan imun mukosa seperti Waldeyr's ring di daerah faring dan tonsil, serta Peyer's patches ada pada saluran cerna. Pada fase ini, antigen dari mikroorganisme dikenali dan dipresentasikan oleh antigen presenting cells atau APC kepada sel T dan sel B. Aktivasi ini menyebabkan sel B berdiferensiasi menjadi IgA committed lymphoblast, yaitu sel B yang telah diprogram untuk memproduksi imunoglobulin A. Selanjutnya, pada fase distribusi, IgA committed lymphoblast bermigrasi menuju kelenjar limfe regional seperti kelenjar limfe servikal, kemudian masuk ke sirkulasi umum melalui ductus thoracicus. Melalui mekanisme homing, sel-sel ini akan bermigrasi ke berbagai jaringan sekretory, termasuk kelenjar saliva. Setelah mencapai jaringan target, sel B berdiferensiasi menjadi sel plasma IgA yang akan menghasilkan dan mensekresikan SIgA ke dalam saliva melalui mekanisme transfer epitel. Pada fase efektor di rongga mulut, SIgA bersama dengan faktor antimikroba lain seperti lisozim, lactoferrin, peroksidase, musin, defensin, calprotectin, dan LL37 bekerja secara sinergis untuk mencegah adesi mikroba, menetralkan toksin, dan menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Selain itu, reseptor toll-like reseptor atau TLR pada epitel gingiva berperan dalam mengenali pola molekular mikroba dan menginduksi produksi peptida antimikroba sehingga memperkuat pertahanan imun lokal. Untuk mekanisme akan saya jelaskan lebih lanjut di akhir video. Lalu kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu faktor yang mempengaruhi oral secretory immunity.
Efektivitas oral secretory immunity dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi usia, struktur anatomi kelenjar saliva dan mukosa oral, serta kondisi sistemik individu. Produksi SIGA umumnya meningkat setelah masa kanak-kanak dan cenderung menurun pada usia lanjut, sehingga ketahanan imun rongga mulut pada lansia menjadi lebih lemah. Selain itu, kondisi sistemik seperti penyakit autoimun, gangguan metabolik, atau sindrom Sjögren dapat mengganggu fungsi kelenjar saliva dan menurunkan efektivitas pertahanan imun mukosa. Lalu ada faktor eksternal. Faktor eksternal juga memiliki pengaruh signifikan terhadap oral secretory immunity. Contohnya seperti kebiasaan merokok dapat menyebabkan perubahan fungsi dan morfologi kelenjar saliva sehingga mempengaruhi komposisi dan jumlah saliva. Konsumsi alkohol juga bisa menurunkan laju sekresi saliva dan bersifat iritatif terhadap jaringan mukosa mulut yang pada akhirnya meningkatkan risiko infeksi dan juga dehidrasi, menyebabkan penurunan cairan saliva. Sedangkan posisi tubuh dan kondisi psikoemosional juga mempengaruhi laju sekresi saliva. Dan juga stres fisik maupun psikologis berperan penting karena meningkatkan pelepasan hormon kortisol yang bersifat imunosupresif sehingga dapat menurunkan produksi SIGA dan melemahkan pertahanan mukosa mulut. Oleh karena itu, keseimbangan faktor internal dan eksternal sangat menentukan efektivitas oral secretory immunity dalam menjaga kesehatan rongga mulut. Jadi sumbernya dari Cellular and Molecular Immunology oleh Abbas, Litzman, dan Pillar. Mekanisme oral secretory immunity adalah bagian dari sistem imun mukosa yang berfungsi melindungi rongga mulut dari paparan mikroorganisme setiap hari seperti bakteri, virus, dan antigen makanan dengan cara yang efektif tetapi tidak merusak jaringan rongga mulut. Rongga mulut merupakan pintu masuk utama ke tubuh dan selalu terpapar lingkungan luar sehingga dibutuhkan sistem pertahanan yang mampu bekerja terus-menerus tanpa menimbulkan peradangan kronis. Oleh karena itu, sistem imun mukosa oral berbeda dari sistem imun sistemik, dan antibodi utama yang berperan di rongga mulut adalah secretory immunoglobulin A atau SIGA. Proses ini dimulai ketika antigen masuk ke rongga mulut. Antigen tersebut bisa berasal dari bakteri plak, mikroorganisme saliva, atau partikel makanan. Antigen tidak langsung menimbulkan respons inflamasi, melainkan terlebih dahulu dikenali oleh antigen presenting cells atau APC yang terdapat pada jaringan limfoid mukosa. Pada daerah kepala dan leher, jaringan limfoid utama yang berperan adalah Waldeyer ring yang meliputi tonsil palatina, tonsil lingualis, dan adenoid. Selain itu, pada gambar ini juga menunjukkan peran Peyer's patches di usus yang menegaskan konsep bahwa sistem imun mukosa bekerja secara terintegrasi di seluruh tubuh. Di jaringan limfoid ini, APC akan menangkap antigen dan mempresentasikannya kepada sel T helper atau CD4+. Sel T helper kemudian mengaktifasi sel B dan mengarahkan diferensiasi sel tersebut ke jalur produksi IgA. Sel B yang telah teraktivasi ini disebut IgA committed lymphoblast. Artinya, sel-sel tersebut sudah diprogram untuk memproduksi IgA, bukan jenis antibodi lain seperti IgG atau IgM. Selanjutnya, IgA committed lymphoblast ini tidak langsung menghasilkan antibodi di tempat aktivasi, melainkan mengalami proses migrasi terlebih dahulu. Dari jaringan limfoid, sel-sel ini masuk ke kelenjar getah bening regional seperti kelenjar limfe servikal untuk daerah kepala dan leher atau kelenjar limfe mesenterica untuk daerah usus. Setelah itu, sel-sel ini masuk ke ductus
thoracicus dan beredar melalui sirkulasi sistemik. Proses ini menggambarkan konsep penting dalam imunologi mukosa yang disebut common mucosal immune system, yaitu bahwa aktivasi imun di satu lokasi mukosa dapat memberikan perlindungan imun di lokasi mukosa lain, termasuk rongga mulut. Setelah beredar melalui sirkulasi, IgA committed lymphoblast akan mengalami proses homing, yaitu kembali menuju jaringan mukosa target, khususnya lamina propria mukosa oral dan kelenjar ludah. Di tempat ini, sel-sel tersebut berdiferensiasi menjadi sel plasma penghasil IgA. Sel plasma ini memproduksi IgA dalam bentuk dimer, yaitu dua molekul IgA yang dihubungkan oleh J-chain, yang merupakan bentuk khas IgA mukosa. IgA dimer yang diproduksi di lamina propria belum dapat langsung masuk ke saliva. Untuk dapat mencapai rongga mulut, IgA harus melewati lapisan epitel kelenjar ludah melalui mekanisme khusus. IgA dimer akan berikatan dengan polymeric immunoglobulin reseptor atau PIGR yang terdapat pada permukaan basal sel epitel. Kompleks IgA PIGR ini kemudian ditransfer melintasi sel epitel melalui proses yang disebut transitosis. Setelah mencapai permukaan apikal sel epitel, PIGR akan terpotong dan sebagian dari reseptor tersebut tetap melekat pada IgA sebagai secretory component atau SC. Kombinasi IgA dimer dan secretory component inilah yang disebut secretory IgA atau SIgA. Keberadaan secretory komponen sangat penting karena melindungi IgA dari degradasi oleh enzim proteolitik di saliva. Setelah dilepaskan ke dalam saliva, SIgA menjadi antibodi utama di rongga mulut dan menjalankan fungsi pertahanan imun mukosa. Fungsi utama SIgA adalah immune exclusion, yaitu mencegah mikroorganisme melekat pada permukaan epitel mukosa dan permukaan gigi. Dengan menghambat adesi bakteri, SIgA secara tidak langsung mencegah pembentukan biofilm dan plak gigi. Selain itu, SIgA juga berperan dalam menetralkan toksin, bakteri, dan virus, sehingga patogen tidak dapat menembus jaringan mukosa. Yang sangat penting, SIgA melakukan semua fungsi ini tanpa mengaktifkan respons inflamasi yang kuat, sehingga tidak menyebabkan kerusakan jaringan. Hal ini berbeda dengan IgG yang bila dominan dapat memicu aktivasi komplement dan peradangan. Oleh karena itu, SIgA sangat ideal sebagai antibodi utama di rongga mulut yang membutuhkan perlindungan jangka panjang dan stabil. Pada gambar ini juga menunjukkan bahwa selain SIgA dari saliva, rongga mulut juga mengandung IgG, IgA, dan IgM yang berasal dari gingivas revicular fluid atau GCF, yaitu cairan yang keluar dari pembuluh darah jaringan periodontal. Antibodi ini berperan sebagai pertahanan tambahan terutama pada kondisi inflamasi periodontal. Namun SIgA tetap menjadi komponen utama imunitas mukosa oral dalam kondisi normal. Secara keseluruhan, mekanisme oral secretory immunity memungkinkan rongga mulut mempertahankan keseimbangan antara perlindungan terhadap patogen dan toleransi terhadap mikroorganisme normal serta antigen makanan. Sistem ini juga menjelaskan mengapa rongga mulut mampu menghadapi paparan mikroba yang terus-menerus setiap hari tanpa mengalami inflamasi kronis, dan mengapa gangguan pada produksi atau fungsi SIgA dapat meningkatkan resiko karies, infeksi mukosa, dan penyakit periodontal. Cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.